Sebagian ahlul kalam, seperti Asy'ariyah yang asli dalam versi lama, dan Asy'ariyah palsu, dan Maturidiyah, dan filosof ateistis dan filosof panteistis alias filsuf ittihadi, mengidap satu penyakit yang sama, yakni penyakit yang kita namakan saja sebagai metaforaholikisme. Mereka sama-sama memberdayakan metafora atau majas untuk mengingkari hal-hal tertentu dengan cara malu-malu. Secara khusus bagi Asy'ariyah palsu dan Maturidiyah yang sama-sama menjadi supraneo-jamiyah dalam bahasan seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah, mungkin penggunaan cara malu-malu itu memang sudah sewajarnya, karena memang itu karakter dari banci berlapis dua, di mana pada lapisan pertama, supraneo-jamiyah menjadi bancinya Mu'tazilah, sedangkan pada lapisan kedua, Mu'tazilah menjadi bancinya Jamiyah. Selanjutnya, apa itu metaforaholikisme? Yang dimaksudkan sebagai metaforaholikisme atau ideologi metaforaholik adalah sikap mental dalam bentuk menjadikan kecanduan atas metafora atau majas sebagai pandangan hidup, sebagaimana istilah workaholikisme bisa diartikan sebagai sikap mental dalam bentuk menjadikan pekerjaan sebagai pandangan hidup, ya, menjadikan kecanduan atas metafora atau majas sebagai pandangan hidup. Yang namanya pandangan hidup mungkin mirip atau berkaitan secara erat dengan dasar negara, mungkin. Sebagai contoh, yang mungkin tak relevan dengan bahasan kali ini adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitu katanya, entah siapa yang berkata. Selain itu, yang namanya pandangan hidup mungkin juga berkaitan dengan pegangan hidup, perjuangan hidup, dan teman hidup. Sekali lagi, mungkin, meski probabilitas atau kemungkinan ini mungkin kurang dari 10%, namun demikian, probabilitas kurang dari 10%, tetap saja diberi judul kemungkinan entah kecil ataukah besar. Selanjutnya, perbedaan antar masing-masing dari kelima kelompok pengidap metaforaholikisme itu terletak pada objek yang mereka ingkari. Sebagian ahlul kalam alias filosof ketuhanan menggunakan metafora atau majas sebagai upaya mencari-cari alasan untuk mengingkari sebagian atau semua nama Allah, atau untuk mengingkari sebagian atau semua sifat Allah. Adapun para filosof ateistis dan para filosof panteistis tak kepalang tanggung, mereka justru memanfaatkan metafora atau majas tak hanya untuk mengingkari nama atau sifat Allah, bahkan lebih jauh lagi, yakni untuk mengingkari keberadaan zat Allah itu sendiri, ya, untuk mengingkari keberadaan zat Allah itu sendiri. Namun demikian, di balik kesamaan antara filosof ateistis dan filosof panteistis, yakni kesamaan dalam bentuk mengingkari zat Allah, terdapat pula perbedaan, yakni dari sisi model atau gaya pengingkaran ini. Sebagian filosof ateistis mengingkari keberadaan Allah dengan gaya atau model setengah belak-belakan, atau semi-eksplisit atau setengah tegas, yakni dengan menyatakan bahwa mereka belum menemukan bukti atas keberadaan Tuhan. Inilah gaya atau model yang dipakai para filosof dari kelompok penganut ateisme lemah. Sebagian yang lain, yang juga tergolong sebagai filosof ateistis mengingkari keberadaan Allah dengan gaya atau model yang secara penuh, terang-terangan, atau benar-benar eksplisit atau tegas, yakni dengan menyatakan bahwa mereka memiliki bukti atas ketiadaan Tuhan, entah Tuhan yang manakah, atau yang seperti apakah, yang mereka maksudkan. Inilah gaya atau model yang dipakai para filosof dari kelompok penganut ateisme kuat. Adapun para filosof panteistis, maka mereka menggunakan gaya atau model yang sangat santun dan sangat lembut, yakni dengan cara mempersamakan antara Tuhan dan alam semesta. Logika yang tersembunyi dalam gaya atau model para filosof panteistis adalah bahwasanya jika Tuhan sama dengan alam semesta, maka sebagai akibat yang logis kita juga boleh menganggap bahwa yang ada itu hanyalah alam semesta. Lalu,
Jika yang ada itu hanyalah alam semesta, maka berdasarkan logika-logikaan ini, adakah yang disebut sebagai Tuhan dengan makna yang hakiki? Kami ulangi, dengan makna yang hakiki. Namun demikian, jika diizinkan bagi ahlul kalam untuk memaknai nama atau sifat Allah secara metaforis atau secara majasi, maka para filosof ateistis dan para filosof panteistis seharusnya juga diperbolehkan untuk memaknai keberadaan Allah secara metaforis atau secara majasi. Dan kita sepantasnya ingat bahwa memaknai satu perkara secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa perkara tersebut sesungguhnya tak ada. Dengan demikian, memaknai penciptaan langit dan bumi secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa penciptaan langit dan bumi sesungguhnya tak ada. Memaknai hari kebangkitan atau kiamat secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa hari kiamat sesungguhnya tak ada. Memaknai malaikat secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa malaikat sesungguhnya tak ada. Memaknai jin secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa jin sesungguhnya tak ada. Memaknai sifat rahmah Allah atau sifat kasih sayang yang Allah miliki secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa sifat rahmah Allah sesungguhnya tak ada, atau dengan ungkapan lain ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa Allah tak mampu berkasih sayang. Memaknai sifat basor Allah atau sifat penglihatan yang Allah miliki secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa sifat basor Allah sesungguhnya tak ada, atau dengan ungkapan lain ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa Allah tak mampu melihat. Memaknai sifat kalam Allah atau sifat berbicara yang Allah miliki secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa sifat kalam Allah sesungguhnya tak ada, atau dengan ungkapan lain ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa Allah tak mampu berbicara. Memaknai sifat khop Allah atau sifat penciptaan yang Allah miliki secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa sifat khop Allah sesungguhnya tak ada, atau dengan ungkapan lain ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa Allah tak mampu menciptakan apapun. Dan yang jauh lebih buruk dan jauh lebih fatal daripada semua contoh penggunaan metafora yang baru saja diuraikan adalah memaknai keberadaan Allah atau zat Allah secara metaforis atau majasi. Memaknai keberadaan Allah atau memaknai zat Allah secara metaforis ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa zat Allah sesungguhnya tak ada, atau dengan ungkapan lain, bukankah ini sama saja dengan menyatakan secara samar alias malu-malu bahwa Allah tak ada. Dengan demikian, memaknai nama atau sifat Allah secara metaforis atau secara majasi adalah perantara atau jembatan alias wasilah atau zariah menuju pemaknaan keberadaan atau zat Allah secara metaforis atau secara majasi. Dan kita selayaknya ingat, sebagaimana yang baru saja diuraikan, bahwa pemaknaan keberadaan atau zat Allah secara metaforis atau secara majasi adalah cara banci untuk menjadi penganut ateisme, sebagaimana panteisme alias itihadiyah adalah versi muhonnats alias versi banci bagi ateisme. Dengan demikian, memaknai nama atau sifat Allah secara metaforis atau secara majasi adalah perantara atau jembatan alias wasilah atau zariah menuju ateisme. Atau dengan ungkapan lain, memaknai nama atau sifat Allah secara metaforis atau secara majasi adalah versi suprabanci
bagi ateisme. Ya, versi Suprabanci, bagi ateisme. Dan kami ingatkan, bahwa Supraneo Jamiyah, alias Aswa Jamiyah Muhonnatsul Mu'tazilah, baik di tingkat internasional, maupun di tingkat lokal Nusantara adalah contoh dari pencinta metafora, dalam memaknai, nama atau sifat Allah. Ya, kaget tuh. Apa mah?